Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yunita Ika Pratiwi, merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 103 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menyampaikan tugas individu, yaitu agenda 1 tentang mind map analisis isu kontemporer. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama. Isu kontemporer merupakan permasalahan yang saat ini berlangsung, sehingga pemerintah melakukan langkah melalui pendanaan untuk mengatasinya. Analisis isu kontemporer, kita sebagai pelaksana pelayanan publik diharapkan mampu memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu kontemporer. Sebagai wawasan strategis ASN, dengan menyadari pentingnya modal insani, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis saat menjalankan tugas jabatan profesional pelayanan masyarakat. Terdapat 3 komponen yang perlu untuk dipahami, yaitu yang pertama, konsep perubahan lingkungan strategis, kemudian isu strategis kontemporer, dan yang terakhir teknik analisis isu. Isu kontemporer muncul karena adanya perubahan yang tidak bisa dihindari dan menjadi peradaban dalam hidup manusia. Pada konsep perubahan tersebut, dikarenakan adanya perubahan yang mutlak terjadi, membuat kita sebagai ASN harus bisa dinamis dalam menghadapi perubahan lingkungan saat ini demi tercapainya pelayanan publik yang optimal. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan terkecil, individual, kemudian tingkat keluarga, tingkat komunitas, tingkat nasional, hingga tingkat global atau dunia. Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis diperlukan modal insani berupa modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan berupa kekuatan fisik atau jasmani. Berbagai isu kontemporer strategis yang saat ini terjadi meliputi praktek korupsi, penggunaan narkoba, maraknya terorisme dan radikalisme, money laundry sebagai tindakan penyamaran dana atau aset yang bukan haknya berasal dari kegiatan kriminal. Kemudian proxy war atau perang proksi yang merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari negara tersebut. Kemudian kejahatan komunikasi massa atau mass communication seperti cybercrime, yaitu akses ilegal terhadap suatu transmisi digital data, kemudian hate speech atau ujaran kebencian, dan berita bohong atau biasa kita kenal dengan hoax, serta adanya kasus COVID-19. Dalam rangka menghadapi kasus isu kontemporer tersebut, diperlukan adanya teknik analisis isu yang dimulai dari tahap tapisan isu hingga tahap analisis isu. Pada tahap tapisan isu terdapat 2 teknik, yaitu APKL dan USG. APKL merupakan teknik tapisan isu dengan mempertimbangkan isu dari segi aktual, problematika, kekhayalakan, dan juga kelayakan isu tersebut. Sedangkan teknik tapisan isu USG merupakan teknik yang mempertimbangkan isu dari segi urgensi atau seberapa mendesaknya isu itu harus dibahas, dianalisis, hingga ditindaklanjuti. Kemudian sisi seriousness, yaitu seberapa serius akibat yang akan ditimbulkan, dan sisi growth, yaitu seberapa kemungkinan memburuknya jika isu tidak ditangani. Setelah kita melakukan tapisan isu dan mendapatkan isu prioritas, maka isu tersebut dijadikan analisis.
Terdapat beberapa metode dalam menganalisis isu, yaitu menggunakan mind map atau peta pikir dalam menggambarkan konsep, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian, metode fishbone diagram, yaitu berupa memahami isu dengan memetakan isu berdasarkan cabang terkait yang menekankan hubungan sebab akibat. Dan metode yang selanjutnya adalah metode analisis SWOT yang menganalisis kasus berdasarkan kekuatan, peluang, kelemahan yang ada, dan ancaman yang dapat ditimbulkan. Baik teman-teman, itulah penjelasan terkait agenda 1 analisis isu kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.